Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kali ini kita mau ngebahas tentang patungan usaha ya. Karena saya nanti mau ngebahas Python, tapi patungan usaha ini sebenarnya ya apa ya, bisa dikatakan berbarengan lah gitu. Atau mungkin program ini kayak program yang diinisiasi sama Yusuf Mansur itu berbarengan dengan Python gitu ya. Ya walaupun jaraknya itu ya apa ya, karena ada permasalahan di patungan usaha ini, jadi mungkin lebih tepatnya patungan usaha ini ditarget untuk menambah modal Yusuf Mansur dalam mencari cuan tentunya ya teman-teman, dan itu kemungkinan menambah apa ya, saya nggak tahu sih, mungkin ada hutang juga yang harus dibayar sama Yusuf Mansur juga. Tapi kalau patungan usaha ini memang digunakan untuk membayar hutang gitu ya teman-teman, dan ini benar gitu ya. Cuma apakah modal yang seharusnya dikumpulkan untuk membayar hutang atas hotel itu apakah masuk ke sana atau masuk ke usaha yang lain gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sini ada sebuah berita dan ini berita yang sangat lama. Ini dari kontan.co.id. Yusuf Mansur jamin uang kembali dalam 10 tahun. Ini Jumat 19 April 2013. Saya masih ingat pada saat itu ya 2013 ini ya sebenarnya Yusuf Mansur sedang ditegur sama ya pemerintah gitu, maksudnya dia itu melanggar undang-undang investasi. Dan Yusuf Mansur biasa mengundang orang-orang media gitu ya untuk klarifikasi, dan itu sering karena memang kebutuhan apa ya, semacam entertainment gitu ya. Tapi ya kita baca dulu teman-teman. Jakarta dalam perjalanan bisnis investasinya, Yusuf Mansur tidak memakai nama perusahaan atau kelembagaan, melainkan hanya menggunakan nama atas nama dirinya sendiri. Dan teman-teman perlu ketahui, Yusuf Mansur nanti klarifikasi bahwasanya dia nggak tahu, padahal sebelumnya dia udah melakukan investasi di, ya mungkin lebih tepatnya yang bisa kita bahas dengan pasti itu CPN Batubara. Dia sudah menggunakan koperasi teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti di sini dibahas, di berita selanjutnya dibahas bahwasanya Yusuf Mansur tidak tahu, itu adalah sebuah kebohongan, karena Yusuf Mansur itu juga sebenarnya apa ya, itu dulu itu ngambil, menurut informasi mengambil hukum Islam gitu. Jadi dia itu SHI, hukum syariah Islam, dan di sana pasti belajar lah hukum-hukum umum ya teman-teman. Nah, dia memposisikan dirinya sebagai wali amanah. Wali amanah ya, nggak ada ya di Indonesia, itu nggak ada wali amanah yang sebenarnya, maksudnya kayak seorang wali yang diamanahi tanpa landasan hukum, itu nggak ada sebenarnya. Dalam dia memposisikan sebagai wali amanah dalam investasi yang menampung dana miliaran rupiah itu. Agar bisnisnya aman, Yusuf Mansur mengaku sudah menggandeng 2 perusahaan asuransi. Nah ini teman-teman penting, saluran dana investasi diasuransikan lewat asuransi Aksa Mandiri dan asuransi Takaful. Nanti kita bahas Takaful ini. Ujar Yusuf Mansur dalam kontan Jumat 19/4, namun sampai berita ini diturunkan, kontan belum menerima konfirmasi kedua lembaga asuransi tersebut. Untuk takaful sendiri ini erat kaitannya dengan seorang ustadz ya teman-teman. Tapi yang jelas jaminan yang seharusnya misalkan kalau misalkan itu uangnya nggak kembali gitu ya teman-teman, harusnya polisi itu diperuntukkan untuk siapa sih sebenarnya, itu paling penting teman-teman. Menurut Yusuf Mansur sudah diasuransikan, maka dia berani menjamin uang kembali cashback dalam waktu 10 tahun. Sementara itu Yusuf Mansur menjelaskan secara detail meliputi aspek apa yang diasuransikan dari dana investor itu. Yusuf Mansur hanya bilang jika terjadi kemungkinan terburuk di tengah jalan sehingga menyebabkan bisnisnya berhenti, maka aset yang ada dibagikan ke pihak investor. Nah, tapi faktanya adalah orang-orang yang apa ya, meminta uang kembali ini udah lebih dari 10 tahun teman-teman ya. Sekarang kan 2024. Dari berita ini aja, jadi Yusuf Mansur kan udah pengumpulan uang nih di tahun ini aja, April 2024 ini, atau misalkan 2025 sekarang ini, April 2023 kan udah 10 tahun, berarti seharusnya teman-teman ini yang berinvestasi di sana uangnya sudah kembali. Misalkan hotel tidak beroperasi lagi atau dijual, maka aset akan dibagi secara proporsional. Itu nggak ada ya teman-teman, terang Yusuf. Sebagai informasi, dana yang sudah diperoleh dari program patungan usaha itu sudah mencapai 24 miliar. Itu yang tercatat ya teman-teman, karena banyak yang tercatat teman-teman.
dan itu berasal dari 2.000 investor yang tiap investornya berinvestasi sebesar 24 miliar. Sedangkan untuk program patungan aset, Yusuf Mansur mengakui minat dari masyarakat menjadi investor masih rendah sehingga dana yang dikumpulkan masih 1 miliar. Berdasarkan situsnya, usaha investasi milik Yusuf Mansur sudah menampung ribuan investor yang sudah terkonfirmasi. Untuk investor yang ikut program patungan usaha tercatat sebanyak 2.029 investor, dan untuk patungan aset tercatat sebanyak 365 investor. Nah, termasuk ada orang Surabaya yang saya ketahui itu investasi patungan aset, dan itu ya belum kembali uangnya. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah ketika kemarin saya menginformasikan si ibu-ibu yang diwawancara sama Mas Haji itu kan dia investasi katanya disalurkan ke hotel ini teman-teman, tapi faktanya itu dia sendiri itu bingung sebenarnya kemana sih uang tersebut gitu, dan sampai sekarang ya saya nggak tahu apakah udah balik atau belum uangnya, dan saya juga bingung sekali gitu bagaimana cara meminta pengembaliannya. Nah, sebagai informasi teman-teman, saya sudah datang ke koperasinya yang katanya nanti kan ini yang investasi yang atas nama sendiri itu atas nama Yusuf Mansur sendiri, dimana secara hukum ya teman-teman, secara hukum Yusuf Mansur itu menyalahi undang-undang investasi, keduanya menyalahi undang-undang perbankan juga sebenarnya, karena tidak boleh orang pribadi mengumpulkan uang kayak gitu ya. Investasi yang dilakukan secara pribadi orang per orang, misalnya kalau kelompok tertutup itu nggak ada masalah, misalkan kamu dengan teman kamu ini, saya kasih sedikit gambarannya kenapa menjadi masalah. Misalkan kamu dengan saudara kamu atau dengan tetangga kamu atau dengan bapak kamu, investasi itu tertutup, misalkan Anda membuka warung kopi atau Anda membuka kafe atau Anda membuka restoran apalah bentuknya, kalau itu investasi bersama itu nggak ada masalah, itu investasi tertutup. Nah, yang jadi masalah adalah investasi terbuka, artinya siapapun boleh masuk, apalagi dengan tanpa atas landasan hukum gitu ya, itu jelas melanggar undang-undang. Nah, yang anehnya adalah ketika Yusuf Mansur diundang OJK itu, nanti saya bahas di video selanjutnya, itu Yusuf Mansur itu kayak cuma ditegur gitu teman-teman untuk memperbaiki. Nah, seharusnya Yusuf Mansur itu bukan cuma ditegur gitu ya teman-teman, Yusuf Mansur itu dikasih kewajiban bagaimana dia membuka perusahaan, ya walaupun akhirnya dia membuka koperasi, tapi dia seharusnya membuka perusahaan yang proper karena nilainya 24 miliar dan itu udah sangat besar teman-teman. Dan itu yang menjadi masalah menurut saya. Nah, kemudian setelah Yusuf Mansur itu membuka koperasi dan faktanya ibu-ibu yang patungan usaha yang menuntut gitu ya teman-teman, yang menuntut termasuk tabung tanah yang menuntut, pengadilan itu ada yang sudah kembali, terutama di tabung tanah itu, karena masih ada korelasi dengan Bu Nuris katanya ya, Bunda Nuris katanya itu, masih ada yang diusahakan, tapi ya nilainya katanya ada yang masih dicicil gitu ya, misalkan kayak, saya nggak tahu persisnya bagaimana, tapi katanya masih ada yang dicicil, misalkan dia investasi 10 juta, terus nanti dicicil dulu pembayaran sampai berapa kali, dan mungkin malah nggak dilebihin, yang ada juga masih cicilan sampai sekarang. Terus kemudian patungan aset itu menurut saya banyak sekali orang yang nggak nerima kembalian, dan sampai sekarang saya mencoba membuka websitenya itu nggak jelas gitu teman-teman kemana. Terus pihak Hotel City pun waktu didatangi dengan tim yang bukan saya bentuk ya, tim yang dibentuk sama orang kayak misalkan Pak Darso, itu tidak pernah memberikan klarifikasi apapun. Yusuf Mansur tidak pernah memberikan klarifikasi pada orang yang menemui dia, misalkan kayak Bu Ica, bagaimana dia cara meminta uang kembaliannya, tidak ada teman-teman. Jadi sesuatu yang Yusuf Mansur buat itu sebenarnya sangat merugikan masyarakat ya teman-teman, karena ya saya nggak yakin persis itu ya, uang yang terkumpul 24 miliar itu, ini yang tercatat teman-teman, yang tercatat artinya yang Yusuf Mansur bukan dibukukan, ditampilkan di website yang pada saat itu ada website patungan usaha gitu ya.
Dan itu dimunculkan. Kalau sekarang jangan harap ada ya, karena juga investasi nggak jelas. Jadi saya katakan nggak jelas, ya orang berinvestasi kok cuma dikasih sertifikat sertifikat bukan sertifikat investasi, apa itu kayak piagam kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan dia mengumpulkan saham gitu ya dengan proper, misalkan terbuka untuk umum pun, misalkan dia kasih lembar saham kan harusnya lebih jelas, walaupun misalkan itu perusahaan tertutup itu, misalkan dikasih kertas lembar saham yang pasti gitu, berapa nilai lembar sahamnya, itu nggak ada teman-teman. Jadi ya ya saya nggak tahu. Yang jelas niatnya katanya untuk umat, tapi faktanya merugikan umat teman-teman. Ini menurut saya bagian dari skenario Yusuf Mansur. Kenapa saya katakan seperti itu? Di tahun 2010 itu kan Yusuf Mansur itu dikejar-kejar orang, dikejar-kejar investor ini batubara gitu, dikejar-kejar bahkan sampai ada orang yang kata Pak Jenny itu mengatakan bahwasanya dia dikejar sampai rumahnya gitu ya. Dan ada yang bilang katanya gitu ya, kalau dia ketemu Yusuf Mansur ya pasti akan digorok kalau misalkan Yusuf Mansur nggak memenuhi kewajibannya. Itu ada orang-orang yang cukup frontal katanya. Dan di tahun 2011 itu saya nggak tahu, katanya ini Yusuf Mansur ini memang dikejar-kejar orang selain patungan investasi batubara itu. Jadi menurut saya Yusuf Mansur itu terdesak dalam banyak hal, tapi dia masih ingin punya usaha ini, punya usaha itu. Dan menurut saya memang Yusuf Mansur itu kalau nggak dipaksa pada saat itu, dengan tanda kutip Yusuf Mansur pada saat itu tenar, tapi kan nggak terlalu ini ya, terlalu kuat seperti sekarang. Jadi masih banyak orang-orang kuat yang bisa ngejar dia dengan ya dalam tanda kutip nekat gitu ya. 23 miliar dari daun itu kan mustahil teman-teman, dan itu kita tahu uangnya harusnya dapatnya dari mana gitu. Kalau misalkan Yusuf Mansur sering menceritakan tentang sedekah, membeli uang sedekah, kemungkinan uang sedekah masuk ke sana. Nah terus bisnis dengan Jody, warung steak, buka grup, buka warung penyet. 2011 dia buka warung penyet, tapi dia masih punya banyak hutang. Ya pokoknya ini seperti itu teman-teman. Jadi dia membuka perusahaan banyak, dia mencari investasi banyak, dia juga membuka usaha banyak, dia bikin rumah juga. Dia sulit membayar hutang gitu teman-teman. Dan pertanyaannya adalah sampai pada akhirnya Yusuf Mansur itu kan ditagih nih pada bank untuk Hotel City-nya. Jadi pertanyaannya, kemanakah uang-uang itu? Dan saya tahu nilai project atau nilai pinjaman dari bank tersebut, peralihan dari orang yang membangunnya kemudian dibeli sama Yusuf Mansur. Pada Yusuf Mansur itu saya tahu nilai projectnya gitu, berapa nilainya. Ya tapi nanti kita bahas di sesi lain ya teman-teman, agar teman-teman tahu, oh ternyata kok segitu gitu ya teman. Oke ya teman-teman, sampai sini jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.